Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah syukran li nikmati, la ilaha illallah iqrarun bi rububiyyati. Alhamdulillah saudaraku yang setia menyimak channel Padepokan Haji Saka, terima kasih atas dukungannya. Kita sapa dulu yang ada di luar negeri. Ini ada yang TKW juga, yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Maroko. Terima kasih atas dukungannya, tetap semangat dan istiqomah menjalankan amalia. Dan terima kasih bagi saudaraku yang ada di Nusantara ini, yang dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kami menyimak komen-komennya. Terima kasih atas dukungannya. Tidak lupa selalu kami doakan bagi saudaraku yang menonton channel Padepokan ini, Padepokan Haji Saka ini, semoga selalu dalam lindungannya Allah, diberi nikmatnya iman Islam, diberi hidayah Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki. Semoga rezekinya saudaraku semuanya melimpah ruah dan berkah dunia akhirat. Dan bagi saudaraku yang punya masalah dalam keluarganya, semoga diberi solusi yang terbaik dari Allah. Yang masih bujang, yang masih jomblo, semoga dipertemukan jodohnya yang terbaik. Dan yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan Allah, sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Terima kasih. Ini saya mau menyampaikan tentang bagi saudaraku yang mau pengobatan jarak jauh atau pembelian produk-produk Al-Husaini, ya seperti ini. Ini tasbih yang khusus. Jadi berbeda ini tiap bagi yang saudaraku yang indigo bisa melihat ya, ini berbeda-beda semuanya, ada tingkatannya seperti itu. Ini itu berbeda. Jadi semakin tinggi powernya ya semakin mahal. Tapi ya itu tadi, jadi membeli diniatkan untuk bersedekah. Jadi kita bersedekah bonus produk-produk Al-Husaini yang sudah di Asma. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa ini kok mengeluarkan uang banyak demi ini, bukan. Dan ini bukan musyrik saudaraku, jangan sampai berpikiran itu, karena ini perantara lewatnya dari guru kami. Seperti itu. Dan bagi yang mau pengobatan jarak jauh atau membeli produk-produk yang Asma, dari Zam-Zam sampai yang tasbih, gelang, belangkon, semuanya ada. Silakan hubungi nomor di bawah itu. Kalau yang ingin ruqyah jarak jauh ya nggak apa-apa, silahkan pengobatan jarak jauh, nanti dihubungi. Jadi ada cara-caranya pembersihan rumah jarak jauh seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kan mengenai tentang ada yang komen itu kan, berarti tembok Cina itu temboknya Raja Zulkarnain. Nah, jadi banyak sekali yang mengatakan orang-orang itu, jadi banyak sekali opini bahwa tembok Cina itu adalah tembok yang membentengi, mengurung Ya'juj Ma'juj, itu yang membuat Raja Zulkarnain. Nah, makanya dari itu kita akan menarik goib yang bisa menceritakan tentang tembok Cina tersebut, dan yang asli tembok Ya'juj Ma'juj itu di mana. Jadi kita akan mengupas lebih detailnya itu di tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Seperti itu. Kali ini ditemani sama Mas Sadi Effendi. Saya kirim salam, Mas. Salam.
Ya, salam-salam untuk teman saudara-saudaraku semua yang sedang amaliyah di pusat ini. Sedang amaliyah, dan saudara-saudaraku semua yang ada di rumah semuanya tetap semangat menjalankan amaliyah. Itu saja. Terima kasih, langsung Mas ya, siap. Ini saya pakai dulu. Ini menggunakan produk-produk yang khusus. Ini juga tas Asma, ini penarik rezeki ini bagi yang usahain cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersihkan semuanya tubuh mediator ini dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya bersihkan semua jin, setan, semua iblis bersih kotor, alergi buruknya, efek-efeknya, serangan-serangan semuanya, sabda semuanya masuk. Allah, sallallahu 907 orang yang sesungguhnya tidak ada ya lo kalau semuanya sebenarnya dibagari 907 semuanya. Saya dikunci Allah. Allah. Assalamualaikum. Saya tadi dipagari dibentengi radius 100 meter melingkar dari tempat saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Sallallahu alaihi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau sang paduka raja sang yang saya minta tolong dihadirkan gaib yang bisa menceritakan kebenaran tentang tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Saya minta dihadirkan jin yang sudah muslim. Saya minta dihadirkan gaib yang sudah muslim masuk ke tubuh mediator, dipastikan 100% yang asli, hanya gaib yang saya maksud yang bisa menceritakan tentang tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang membuat Raja Zulkarnain. Masya Allah. Masuk Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Otomatis langsung sinkron dengan tubuh mediator. Kita nanti protek lagi saudaraku agar tidak ada penyusup. Otomatis jika penyusup langsung meledak hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya menghadirkan gaib yang bisa menceritakan tentang tembok
yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kok Anda yang hadir? Iya, saya salah satu yang ditugaskan untuk hadir ke sini. Anda itu golongan apa? Jin. Golongan jin. Umur Anda? Kalau di dunia manusia kurang lebihnya ya sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Berarti Anda ini sudah tua ini ya? Iya. Nah, saya panggil Mbah aja ya. Iya, tidak apa-apa. Terus gini Mbah, banyak sekali orang yang beranggapan, banyak sekali opini tentang tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu yang membuat Raja Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Nah itu bagaimana Mbah? Itu dijelaskan apa benar atau tidak? Tidak. Berarti itu, nah ya sebenarnya Mbah, tembok yang dibangun Raja Zulkarnain bukan tembok Cina yang terlihat saat ini. Bukan itu berarti ya? Bukan. Ya kalau itu yang tembok yang membuat Raja Zulkarnain berarti Ya'juj dan Ma'jujnya kan kelihatan kan itu. Benar. Itu di mana Mbah? Coba dijelaskan Mbah. Yang boleh diceritakan, yang tidak boleh, yang rahasia ya jangan diceritakan. Monggo silakan. Tentang tentang tembok itu. Dulu ketika Raja Zulkarnain sedang melakukan perjalanan dan tibalah beliau di satu daerah dan di mana penduduknya banyak menderita kesusahan. Para warga tersebut, penduduk daerah tersebut meminta tolong kepada Raja Zulkarnain agar diselamatkan dari kelompok yang bersifat arogan. Terus? Maka Raja Zulkarnain pun berdoa dan diberilah petunjuk agar mengurung suatu kaum yang bersifat arogan tersebut. Maka Raja Zulkarnain meminta kepada para penduduk agar membantunya membuatkan tembok untuk memisahkan dari bangsa-bangsa yang suka membuat kerusakan tersebut. Subhanallah. Berarti itu Raja Zulkarnain itu bersama dengan Nabi Khidir? Iya. Subhanallah. Masih ada hubungan saudara. Saudara itu ya. Benar sekali. Dan Raja Zulkarnain itu memang Nabi, Mbah? Raja Zulkarnain bisa dikatakan Nabi, tetapi bukan Rasul. Karena memang dia hanya orang yang diberi petunjuk dan memimpin di muka bumi ini. Kekuasaannya meliputi timur sampai ke barat. Subhanallah. Berarti
berkeliling seluruh penjuru bumi ini, Mbak? Benar sekali. Hampir setiap masa, setiap kehidupannya dipakai untuk berkeliling, untuk mengontrol semua para rakyatnya, untuk mengecek semuanya, melihat semua kondisi dari para penduduk tersebut. Terus yang Ya'juj Ma'juj tadi berarti itu dulu itu ya berkeliaran itu, Mbak? Iya. Akhirnya terus ada penduduk itu akhirnya minta agar dipisahkan dengan makhluk tersebut. Iya. Ya, berarti itu rakus ya, Bang? Ya'juj Ma'juj itu suatu kaum yang sangat rakus dan arogan. Apapun yang dihadapannya dibersihkan, istilahnya semuanya, apa yang ada di hadapannya itu semua hampir saja dimakan semuanya. Masya Allah. Dan kok terus tidak ada di muka bumi ini, itu bagaimana, Pak? Itu dikurungnya itu bagaimana? Di mana tempatnya itu? Ada di suatu tempat. Ya, di muka bumi ini ada, tetapi untuk tepat daerahnya memang disembunyikan. Ya, tempatnya ada di Nusantara ini. Ada di Nusantara ini? Benar sekali. Itu di apa nggak bisa keluar tuh, Pak? Kalau di Nusantara ini kan iya, nantinya bisa keluar, menunggu waktu saja. Waktu pembuatan tembok tersebut, Raja Zulkarnain memang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tembok tersebut memang nantinya ada jangka waktunya. Istilahnya ada tangguhnya. Kalau waktunya memang dikeluarkan, ya dikeluarkan. Dan kaum Ya'juj Ma'juj tersebut setiap harinya berusaha melubangi tembok tersebut untuk keluar. Ketika sore tiba, mereka beristirahat, dan paginya tembok tersebut tertutup kembali. Setiap hari dilubangi lagi, dan ketika istirahat malam tiba, paginya pun sudah tertutup kembali. Memang sengaja seperti itu. Itu sudah pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak, Mbak? Banyak sekali, karena mereka juga berkembang biak. Soalnya memang dijelaskan itu kan sungai di depannya itu kan diminum sampai habis kan, bersama semua kaumnya itu kan. Jadi sampai mengering. Nantinya seperti itu kejadiannya. Setelah keluarnya Ya'juj Ma'juj, apapun yang ada di hadapannya akan habis seketika, habis dalam sekejap. Ibarat air sungai, air lautan pun di hadapannya diminum langsung habis. Astagfirullahaladzim. Memang kan sudah jelas itu, nanti Nabi Isa akan berdoa pada Allah kan, itu kan nanti akan matinya Ya'juj Ma'juj itu kan dengan istilahnya virus atau bakteri yang ganas tuh.
Iya, nantinya yang akan membersihkannya juga karena atas izin Allah sendiri. Subhanallah. Tidak ada satu orang pun yang dapat memeranginya. Tapi kalau yang tembok Cina itu buatan siapa? Boleh diungkap apa enggak? Tembok Cina itu buatan dari pemimpin bangsa itu sendiri. Subhanallah. Jadi tembok Cina bukanlah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Nah, ini untuk meluruskan, ya, semoga diberi kepahaman saudaraku. Masya Allah. Berarti tugas beliau Raja Zulkarnain itu memang berkeliling dunia, Mbak, ya? Iya, Bersama saudaranya itu yang bernama Nabi Khidir alaihissalam, ya. benar sekali. Setiap harinya berkeliling. Masya Allah. Jadi beliau seorang raja tetapi jarang duduk di singgasana. Orangnya Karena gagah, Mbak? orangnya tinggi besar. Subhanallah. Ya karena saking luasnya wilayah kekuasaannya, meliputi ujung timur sampai ujung barat. Subhanallah. Berarti ya dikurung di tembok itu apa ada segel, Mbak? Maksudnya kayak kunci segel itu, Mbak? Yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Tembok itu maksudnya. Tembok itu kalau sekarang itu terlihat bukan seperti tembok lagi, karena saking lamanya dan atas izin Allah, tembok tersebut lama-kelamaan berubah dari bentuk asalnya, tidak terlihat seperti tembok lagi. Dan tidak ada orang yang diizinkan ataupun tahu dimanapun keberadaannya saat ini. Memang sengaja dirahasiakan, tapi tepatnya ada di Nusantara ini. Subhanallah. Berarti Anda selama ini menjaga itu, Mbak, ya? Ya, salah satunya saya yang menjaga di tembok tersebut. Karena saking luasnya. Jumlahnya semakin banyak itu, Mbak, ya? Semakin bertambah. Subhanallah. Ya, sangat. Itu umpama ada satu yang keluar itu sudah habis, saudara. Insyaallah, itu memang pengaturan Allah. Dan keluarnya Ya'juj Ma'juj nanti bagaikan air bah, karena saking banyaknya dari bangsa tersebut. Masya Allah. Ibarat itu nggak ada yang selamat, Mbak, ya? Kalau melawan itu, Mbak, ya? Tidak ada Nggak mampu berarti, Mbak, ya? tidak ada orang yang bisa melawan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, saya rasa cukup sekian dulu, Mbak. Mohon maaf mengganggu tugas Anda. Tidak apa-apa. Mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan semuanya, karena memang hanya sebagian saja yang boleh disampaikan. Iya, Mbak.
Ya ini nanti tolong minta sekalian dibersihkan nih Mbah ya, ada di sini ya Mbah. Iya. Nanti akan semua saya bawa keluar semua energi negatif di tempat ini. Ada di tempat sekalian ini, semuanya di bawah sekalian. Nah, terima kasih, silakan undur diri. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, seperti tadi dialog kami dengan salah satu gaib yang mengetahui tentang tembok Ya'juj Ma'juj yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Jadi ini bukan kok untuk dan lain-lain tujuannya, bukan, tapi ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah. Semoga saudaraku semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas kejadian ini tadi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.